kepada Allah. Perbedaan-perbedaan kita di dunia hanya perbedaan status sosial saja dan perbedaan peran saja. Pada hakikatnya kita semua sama ini kulluna ibadallah. Kita semuanya hamba Allah dan kita bekerja hanya untuk Allah. Tidak ada kesetiaan kepada siapapun kecuali kepada Allah dan kita bekerja semuanya kepada Allah. Ini kan artinya memberangus ya, keistimewaan sang penguasa, orang kaya dan pejabat. Itu yang menjadi persoalan. Adapun kalau orang Indonesia tidak paham maknanya la ilaha illallah, itu wajar karena tidak mengerti bahasa Arab persoalannya. Ujung-ujungnya berdasar orang anak pangeran kang wajib disembah nangi Gusti Allah. Jadi dikiranya sudah selesai kalau orang itu tidak menyembah tempekong, tidak menyembah pohon, menyembah kayu. Tetapi ketika Anda bisa dipaksa oleh seseorang dan Anda melakukan apa saja yang dikehendaki oleh atasan Anda, itu berarti sama juga penghambaan juga. Jika Anda diancam oleh atasan, kalau tidak nurut saya pecat, maka Anda melakukan apa saja yang itu juga adalah penghambaan juga. Jadi maksudnya la ilaha illallah ini artinya menghilangkan, menggugurkan, membatalkan semua aturan-aturan yang ada, membangun satu sistem yang baru. Yaitu kesetiaan kita adalah bukan kepada orang per orang, tapi kepada suatu sistem, yaitu keadilan sosial. Ini pemahamannya ke sana sesungguhnya. Kayak begini. Di selama ini kamu gimana? Itu yang tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa artinya semuanya itu? Ya lumayan semonokan. Tinimbang rasanya wong mah masih mending la ilaha illallah ana ganjarane. Tapi maksudnya apa? Ya sekedar meniadakan berhala-berhala. La ilallah itu meniadakan kekuasaan manusia atas manusia. Itu yang paling penting. Kalau berhala mah seprimitif orang tetap dalam hatinya meyakini bahwa berhala tidak punya kekuasaan apapun. Paham begini? Yang punya kekuasaan adalah manusia, karena manusia bisa menindas, bisa menghukum, bisa membunuh, bisa membakar dan bisa dan sebagainya. Jadi artinya bahwa sebetulnya ya kita juga sebenarnya jujur aja, kesetiaan bangsa ini kepada pemerintah apa pada negara? Pada negara dong. Pemerintah silakan aja silih berganti, ada masalah. Negara harus kita pertahankan. Jangan begitu. Kita bukan menghargai orang per orang, menghargai sistem yang ada. Anda sebagai direktur, itu adalah sistem yang ada. Saya adalah buruh biasa. Maka Anda mengatur saya, itu bukan karena saya takut sama Anda, tapi saya harus menghormati sistem yang ada. Paham begini sih? Ketika Anda bekerja sebagai pegawai negeri, Anda mendapat gaji, itu bukan uang atasan Anda, itu uang rakyat. Paham begini sih? Ya seharusnya kan begitu pahamnya. Paham baik. Bisa beli ngelawan atasan, begitu ngajam tak mutasisira, so mutasian sampai tak mutasi maning di Sukabumi gini sisan. Wah, beli makanan aku. Ya Pak. Boleh baik, sampai sing bikin Bang. Nah itu kan jadi masalah sesungguhnya. Semangat Islam membangun kesetaraan sosial melalui konsep la ilaha illallah itu sangat mengerikan. Ya iya, jadi bukan persoalan moral, bukan persoalan kredibilitas. Nabi Muhammad mau dibunuh oleh orang Mekah. Nabi Muhammad nggak punya cacat ya, nggak ada cacatnya, mulus 100%. Bahwa beliau tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak senonoh, tidak pernah melakukan suatu hal yang tercela. Dan mereka mengakui kok. Kenapa dipateni? Kenapa niat mateni? Ya soalnya ya habis kita yang diberangus semua. Itu Abu Sufyan memahaminya seperti itu. Padahal Nabi sendiri juga sudah memberikan komitmen. Gak usah takut. Kita hanya membangun satu sistem yang lebih adil. Ketika Anda di sini sudah menjadi tokoh masyarakat, tetap akan saya posisikan sebagai tokoh masyarakat. Anda sebagai pembesar, tetap sebagai pembesar. Anda sebagai pemimpin, tetap sebagai pemimpin. Tidak akan saya berangus. Yang saya inginkan adalah sistem tatanan sosial yang lebih adil. Ya kan gitu? Itu saja kok. Tapi yang politik, ya politik. Ya beli ngandel barang emang. Tetap curiga saja. Ya kayak itu persoalan. Tetapi setelah ketika Abu Sufyan itu dinyatakan rumahnya
yang aman untuk orang bersembunyi dan tidak akan disakiti. Ya pertama kan Masjidil Haram, yang kedua rumah Abu Sufyan. Siapapun yang bersembunyi di situ, orang Mekah dijamin tidak akan diganggu, tidak akan disakiti. Artinya apa? Sok terjemahkan apa artinya? Artinya Kanjeng Nabi tetap menghormati ketokohan Abu Sufyan. Baru dia paham, loh iya berarti saya tuh ketakutan sendiri ini nih. Ternyata enggak kok, saya masih jadi orang besar. Wah ya bener begini mah. Ini sih majelis Islam baik. Ya oskur juga bikin gimana emang. Sudah. Iya. Jadi kita sendiri ini kisah ini bersambung ya. Kita sendiri kenapa ketika kita sudah mapan di daerah ini, sudah jadi kiai, sudah punya madrasah, punya pesantren, kenapa kita kebakaran jenggot ketika ada anak muda datang sebagai tokoh baru? Kenapa kebakaran jenggot? Ya kan? Lah ya kenapa? Tetap persoalan semacam itu. Wah, ya entok dah santai kita makanan mah. Ya kayak wong warungan begini. Sama. Maka saya katakan berulang-ulang, yang memusuhi saya, yang menghalang-halangi saya untuk bikin pesantren bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang Hindu, orang Islamnya sendiri. Ngerti beli? Ya kenapa? Ya ketakutan. Saya itu usah berkomitmen, saya tidak akan mengurangi martabat Anda. Saya tidak akan ngerecok sumber-sumber dana Anda. Artinya kita ki masa melo-melo bagi waring gitu. Masa buka seser kita mah beli itu adalah proyek Anda, kan begitu. Dan saya buktikan saya tidak pernah bagi waring kok. Ya kan? Pernah beli buka seser ki. Barangkali mengganggu sumber dana mereka. Pernah ngurung beli kita nyeluk cakat kok. Padahal mah barangkali Anda tergusur jadi imamnya. Saya tidak pernah minta jadi imam kok. Dan saya tidak mau. Yang beli ngantret sih. Sampai tengah pada modar. Itu persoalannya. Nah ini artinya bahwa kecemburuan kita, kecemburuan sosial, ketakutan kita, itu adalah terjadi sampai kita sendiri kadang-kadang tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Ya, kadar modal, tekang disiplin terek. Itu kan kuatir begitu. Kuatir pecahan bagian. Selalu ketika ada tampil sesuatu yang lebih baik dari yang ada, itu selalu tidak berkenan untuk diterima, selalu dicurigai, selalu direndahkan. Dan ini juga terjadi ketika iblis itu disuruh sujud kepada Adam, juga keberatan, sama seperti kamu juga. Iblis dikasih atau sirka iblis gitu. Ya itu kan sama, qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kita juga sama ketika ada anak muda tampil yang lebih hebat. Kita juga ya qadar modok pirang tahun sih masih lawas kita. Ya sama persoalannya. Itu peristiwa terjadi berulang-ulang. Nah selama ini Anda memahami dialog antara Adam, iblis, malaikat dan Tuhan itu apa tidak terjadi pada dirimu juga? Siapa tadi Adam tadi iblis ini sebenarnya enggak? Dalam tonil ini, dalam sandiwara ini. Nah, peran Anda sebagai apa? Sebagai malaikat apa sebagai iblis? Iblis kan apa di barang yang maus kan? Tidak mau mengakui kelebihan orang lain kan? Ini persoalannya ketika iblis tidak mengakui kelebihan Adam, Allah membuktikan bahwa dia lebih hebat dari kamu. Makanya wa'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun. Atau kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat secara positif dia mengakui kekalahan. Malaikat mah benar kan kak?
dibuktikan wah lebih unggul. Oh dia mengakui. Iblis mah tidak mau mengakui. Tetap aja kadar ngaji tekan di sih. Kata masa kita durung berujung apa ngaji. Iya. Orang yang mutar khabar apa macam kata ya kata tamatan ngingang-ngingen. Ya seperti itu. Jadi artinya bahwa sampai sekarang saya masih bisa menatap wajah-wajah iblis yang berdialog dengan Adam itu, dengan malaikat itu. Ya bulannya sirah sih kayak iblis apa iblis kayak sirah gitu. Makanya itu dikiranya bahwa kita tidak mau mengakui kelebihan orang lain itu dikiranya bukan sifat iblis. Ya jujur aja dong. Oh iya, saya sangat indah sekali jika ada orang mengakui kelebihan orang lain, menghargai jasa orang lain. Iya, ya anak ini pintar, masih muda. Saya melihat bahwa dia manusia betul, mengakui kelebihan orang lain. Iya, saya masih menjumpai orang-orang yang jujur kayak malaikat begitu tuh. Oh, masih muda, umur baru berapa gitu. Sudah. Non? Ya itu masalahnya. Ya itulah ujung-ujungnya. Jadi kita filosofis dialog gitu ya semuanya harus kita lihat dari berbagai sisi dong. Apa perlu saya analisa lebih mendalam lagi dialog iblis dengan ini ya? Nggak selesai-selesai, itulah kehidupan. Maka sinetron itu ya berulang-ulang terjadi. Hanya beda bintang filmnya saja. Iya, ya nika-nika. Supaya nanti Adam, nanti iblis, nanti malaikat ini barangnya mas. Itu makanya. Nah ini perlu ada jaminan. Karena kalau tidak terjadi penindasan. Iya. Jadi setiap ada tunas baru muncul tuh dipungkas, dibabat gitu. Jangan biarkan ada dua matahari di negeri ini. Waduh, bukan main. Jadi artinya kudu sih apa sih ngurup gitu. Kayak oman. Ya, orang emang. Nah, makanya kesombongan itu selalu muncul dalam diri kita. Iya, jadi kedurhakaan iblis itu ya berulang-ulang kita lakukan juga. Iya, malah dan oh ya mending iblis mandlok doge ning Adam dan Gusti Allah beli. Bakasir mandlok doge ning Gusti Allah kini. Kalau iblis itu anak khairu minhu. Saya lebih hebat dari Adam. Bahkan manusia mah anak khairu minka. Aku lebih hebat dari kamu. Ya Allah gitu ngomongnya. Mau saya buktikan. Ya ketika dia nyumbang 500 juta untuk masjid sampai terjadi bangun. Lalu diangkat jadi ketua DKM karena jasanya kan. Tiba-tiba dipecat. Kayak apa nyewotnya? Jadi saya dipecat. Ya, karena tidak transparansi asalnya. Wah, ngamuk sampai takang ngucapakan lamun lakar yang mas ada dia masih ngerti beli koplok itu kok. Siapa sih yang 500 juta kita nyumbangkan aja. Ya kan begitu. Iya, lamun langkah kita mas ada dia yang masih beli saya kok. Kata kau sejak itu medit kabe, kita sih nombok kabe duit. Itu kan persoalan. Lalu ketika kita katakan bahwa Allah ada, ya biar ada juga nggak ada urusan. Kalau saya emang nggak ada, tetap nggak bakal jadi. Apa boleh Gusti Allah muntafikin ke? Jadi jahat ini tidak korek iblis kan? Iblis mah sobute terhadap Adam kepada Allah tetap mengakui, masih berdoa, Rabbi anzirni, masih mengakui dia sebagai Tuhan. Hanya persoalannya tidak mau mengakui Adam. Bahkan manusia tidak mengakui Tuhan kok. Yang gak usah diucapin. Perilaku itu membuktikan bahwa dia menganggapnya lebih dari Allah kan gitu.
sekarang bagaimana orang mengatakan seorang pimpinan kepada bawahannya bahwa masa depanmu ada di tanganku. Apa itu bukan Tuhan juga? Ya, pikir-pikir mah. Nah ini persoalannya adalah ya maka jihad yang ketiga itu adalah jihad dalam artian membangun suatu sistem. Kita menghormati sistem, setia kepada sistem. Jangan ada perbudakan manusia dengan manusia yang lain. Falaisa hunaka fardun wala tabaqah. Tidak ada individu atau juga kelas masyarakat atau partai atau golongan atau penguasa walau ummah atau juga bangsa manapun tusyri'ul ahkam yang membuat undang-undang linnas untuk manusia. Yang membuat undang-undang adalah Allah, bukan manusia. Perangkat begini ke? Wa tastazilluhum an tariqit tasyri', dan akan memperbudak mereka, akan menghisap mereka dengan cara perundang-undangan. Tertindas dibuat undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat, tapi undang-undang yang menguntungkan sang penguasa. Itu sudah diperingatkan sejak awal. Kita sendiri punya kecerdasan dan rakyat sudah cerdas. Undang-undang gitu begitu diumumkan, dibuatkan, sudah bisa merasakan undang-undang ini sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Undang-undang ini adalah sentuhan tangan-tangan halus untuk kepentingan golongan tertentu. Ini ungkapan yang sudah berulang-ulang di koran, di media. Ya begitu tuh soalnya. Iya. Ya sekarang saya mohon maaf bahwa saya mendengar dan saya menjadi pendengar yang setia dialog-dialog di warung-warung kopi, di kendaraan, di jalanan, ya, man on the street, orang jalanan yang mengomentari. Seperti ini komentarnya, kata orang yang tidak mau disebut namanya. Ya begitu kan, bahwa kita dikejar-kejar harus lunas pajak, tetapi kita tidak boleh bertanya bagaimana cara menggunakan uang pajak itu. Nun, apa nih? Beli setuju. Pajak itu zakat, pajak. Dengan ditolaknya hak angket ini, artinya rakyat tidak boleh tahu bagaimana pengelolaan pajak, kan begitu. Sudah tertutup. Dari sini digedeg-gedeg, bawa pajak dibletik-bletik kan. Belum ditakon, menti duitnya belum ditakon. Supaya karena penting bayar apa sih, gitu kata komentar orang di jalanan. Ya, komentar orang yang like and dislike, suka dan tidak suka, ya seperti itu berkembang di masyarakat. Malah kalau komentar koran, saya ini kan mengomentari koran dan orang. Kalau saya mah nggak ada komentar. Ya, kata koran, akibat hak angket ini ditolak selisih 2 suara ya. Ini yang diuntungkan adalah Golkar dan PKS. Harum namanya sekarang. Cari koran gini mah. Kalau kita mah tidak berkomentar kan dia. Paham beli nasihat kok? Iya. Ya itulah persoalannya. Jadi ya memang seperti itulah. Maka undang-undang itu bersumber dari Tuhan. Kesulitannya adalah firman Tuhan pun tidak lepas dipelintir-pelintir juga. Nantinya ujung-ujungnya menguntungkan sang penguasa. Wes garuwet gitu barang emang. Iya, idenya yang membuat undang-undang adalah Tuhan, bukan individu, bukan kelompok, bukan golongan, ya kan? Supaya lebih berkeadilan. Tetapi ketika Allah berfirman pun ternyata dipelintir-pelintir. Ya, apakah karena misinterpretation atau memang kesengajaan melakukan distorsi atau juga untuk meraup keuntungan tertentu. Nah, dan ketiga, orang-orang meneliti, melakukan kodifikasi hukum Islam, beristihad, itu pun tidak lepas intervensi sang penguasa. Karena ulama juga dari dulu tetap di ketiak penguasa juga. Ruwet begini sih. Ya itu makanya.
Ya ini artinya bahwa Imam Ibnu Hambal dimasukkan penjara, dipentung ya karena dia tidak mau memfatwakan sesuatu yang jauh dari kepentingan rakyat dong. Gitu. Iya, Abu Hanifah juga sama dipentungi padahal orang sekelas itu saja bisa dijebloskan penjara. Dan dulu tidak ada hak menjawab, tidak ada advokat, tidak ada penasehat, langsung ditangkap, langsung ketok palu, pancung, itu kan bisa. Jadi ya kalau kita melihat keadilan yang sesungguhnya, jujur, saya kira di abad ke-20 ini, 21 ini lebih adil daripada proses peradilan pada zaman dahulu kala. Iya dong, sekarang maling juga, perampok juga, koruptor juga punya hak pembelaan sekarang. Iya tapi ada undang-undangnya. Pemerintah memberikan pengacara. Ya iya, kecuali tilang langsung petok, tilang masih aja sama. Apa saking akeh beli mungkin bila kata kembali 5.000 itu persoalannya. Dan itu salah satu bentuk perjuangan Islam itu, jihad Islam itu seperti itu, bukan jihad dalam artian perang fisik jeger-jeger, bukan begitu ya kan, artinya perjuangan ya konsep politik ngacu siram ya karena ujungnya ada holal janai ke sikit terus ya akhiru kalamihi dakhalal ini pergeseran tentang pemahaman itu ya bersama-sama bergeser ya ruwet bikin saya disiram ngomong tasawuf riben kan yang tasawuf je modern punya anak sing klasik aja dengan tasawuf anak tasawuf klasik anak tasawuf modern kan tasawuf modern ya saya kira juga mungkin Pak Hamka juga terjebak ketika dia membuat tasawuf modern tuh. Iya, seperti Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin terjebak juga. Dia melakukan dikotomi terhadap ilmu agama dan ilmu umum. Jujur kita mah, ya beli muntah, beli gitu, beli tetap hormat kok. Pak Hamka juga hormat, ke Imam Ghazali juga saya hormat. Ya, Ihya Ulumuddin kan menghidupkan ilmu agama. Yang mana ilmu agama tuh saya nanya? Hah? Ya iya. Jadi makanya kita mah sekali lagi pemikiran Islam itu perlu dibangun kembali, ya ditata kembali. Saya kira kalau pengen persis seperti ide dalam pikiran Kanjeng Nabi mungkin ya 100% mah nggak bisa ya. Saya juga tidak menjamin. Minimal ya padu asal marak-maraka. Padu asal kelayabe pada Kanjeng Nabi ning ulun kita ning ulun mereka. Bahkan karena tegar kita nih sempoyongan ke apa seperti itu. Iya beli di siapa nunggu. Ya wes. Ya enggak. Ya karena bukan kelas kita tidak akan bisa berpikir netral seperti Kanjeng Nabi itu. Iya, Kanjeng Nabi beli nyowot, pakai gitu ke batu salah aja nuting be kamu wes. Yang bakal nuting gue tegang cungur nempel aku. Insya Allah. Tapi orang-orang seperti itu kan juga diperlukan juga sih. Begitu. Ya diperlukan. Ya apanya ya tokoh antagonis juga perlu ada. Ya kalau nggak ada ceritanya dong. Itu inama hunalika rabbun wahidun linnas jami'a. Yang ada hanya satu Tuhan untuk seluruh manusia. Huwa alladhi yushra'u lahum 'ala sawa. Dialah yang membuat konstitusi, yang membuat syariat kepada mereka sama, diberlakukan sama untuk mereka. Enggak ada hak istimewa, hak ini enggak ada. Dalam Islam enggak ada jabatan ini, enggak ada keistimewaan semuanya sama. Ini kan yang menjadi keberatan penguasa kan begitu. Pengennya kan dibedakan. Itu. Ya adapun tentang
masalah sifatnya protokoler, ya boleh saja. Karena dia seorang presiden, maka menunggu di airportnya itu tidak di barak umum, tetapi masuk di ruangan khusus yang disebut dengan ruangan VIP. Pintunya beda. Itu saja persoalannya. Itu karena protokol, karena dia punya tugas yang lebih besar. Ya kan begitu. Jalan raya juga sama, ngeok suruh minggir semuanya. Itu bukan berarti dia lebih dari kita. Memang dia punya tugas besar sehingga dia harus didahulukan. Kita yang ngalah. Itu kan masalah protokoler saja. Kalau di depan Allah mah sama aja. Tampak saja tampak kabel, gak salah melakukan urusan. Bukan karena kamu anaknya ini kamu gak ada urusan. Ya duraka. Ya kan begitu persoalannya. Paham beli? Kita ngomong gitu sih. Wa ilaihi wahdahu yattajihuna bitta'ati wal khudu. Dan hanya kepada Allah saja kesetiaan kita, ketaatan kita dan kepasrahan kita hanya kepada Allah saja, tidak kepada siapapun manusianya. Itu jadi ya, saya kadang-kadang juga nggak ngerti orang yang mengatakan bahwa Islam dan politik jangan dicampur aduk. Misalkan yang dari awal juga persoalan politik sih. Iya, orang-orang yang memusuhi Nabi itu adalah sikap-sikap politik. Iya enggak? Seperti firman ini. Jadi ya, ya iya, itu persoalannya. Kama yatajuna ilaihi wahdahu bil imani wal ibadati sawa. Demikian juga semua kita manusia harus menghadap kepada Allah sama. Dalam hal keimanan, dalam hal pengabdian, semuanya sama. Fala ta'ata fi hadzal nizam li basyarin. Dalam sistem Islam semacam ini, maka tidak ada ketaatan kepada manusia illa ayyakuna munaffizan li syariatillah, kecuali kepada lembaga yang melaksanakan syariat Allah, yaitu kita harus taat karena dia sedang mengamalkan syariat Allah. Itu saja. Muwakkilan atau muwakkalan 'anil jama'ati lil qiyam bi hajat tanfidz, dan dia yang diberi kewenangan, ya kan begitu, untuk melakukan hal semacam itu kepada masyarakatnya dalam hal melaksanakan syariat ini. Haitsu la yamliku an yus'a huwa ibtida'an, yang pada dasarnya tetap dia tidak memiliki hak konstitusi bisa membuat undang-undang. Dia hanya sebagai pelaksana dari undang-undang yang dibuat oleh Allah. Nah, sehingga ketika undang-undang yang dibuat Allah itu tidak jelas atau tidak ada atau belum ada, maka di situ merupakan wilayah ijtihad seseorang dengan melalui apakah itu masalah mursalah, apakah melalui qiyas dan sebagainya. Itu teknis misalnya. Ini pelajaran teknis masalahnya, ya. Jadi kalau sudah teknis, yang itu sudah di luar dari wilayah filosofis. Lianna tasyri' min sya'nil uluhiyati wahda. Karena persoalan membuat undang-undang itu urusan Allah semuanya, sendiri, Allah sendiri. Wa huwa madhur uluhiyah fi hayatil bashar, itulah satu bentuk fenomena ketuhanan dalam kehidupan manusia. Fala yajuzu an yuzawilahu insanun fayatta'i li nafsihi maqam uluhiyati wa huwa wahidun minal 'abid. Dan juga tidak boleh seseorang yang mengklaim dirinya sebagai mempunyai jabatan sebagai Tuhan, kedudukannya seperti Tuhan, karena dia manusia, walau bagaimanapun dia adalah salah seorang di antara hamba Allah juga. Yang punya kedudukan sebagai Tuhan hanya Allah saja. Kita semuanya sama sebagai hamba. Atau selalu dikatakan kulluna ibadallah, kita semuanya hamba Allah. Kita hanya menghamba kepada Allah, tidak menghamba kepada manusia. Hadhihi hiya qa'idatun nizam rabbani alladzi ja'a bil Islam. Ini adalah kaidah fundamen sistem ketuhanan yang dibawa oleh Islam, alladzi ja'a bil Islam. Wa la hadzal qaidah, atas dasar fondasi ini, yaqumu nizamun akhlaqi, ya, tegaklah didirikan satu sistem moral nazifun yang bersih, takfulu fihi, ya, atau tukfalu fihi al-hurriyatu
likul insan. Di situ diberikan jaminan kemerdekaan untuk seluruh manusia. Hatta liman la ya'taniqu aqidatul Islam, sampai juga diberlakukan untuk orang yang tidak memeluk agama Islam, tidak berakidah Islam juga diberlakukan. Wa tusawnu fihi hurumatu kulli ahadin, dan di dalam sistem yang bersifat moral tadi dilindungi semua kehormatan, setiap orang dihormati. Hatta alladzina la yataniquna al-Islam, sampai orang yang tidak beragama Islam pun dijamin akan dilindungi kehormatannya. Itu persoalannya. Teorinya seperti itu, teorinya. Prakteknya masih jauh. Kita ini masih dalam pikiran kita kan masih eksklusif. Makanya Allah tahu selagi kita masih eksklusif, ya saya duga kamu ini tidak akan diberikan kehebatan oleh Allah. Tidak akan diangkat sebagai penguasa dunia, nggak bakal mungkin. Ya kalau kamu menjadi memimpin dunia, remak apa kini gimana? Remak tuh perasaan. Ya iya, ancuran-ancuran. Durung kuasa bisa mendungi wong saudaraku. Kamu berkuasa. Iya. Wa tuhfadzu fihi huququ kulli muwatin fil watan islami, dan juga dijaga, dihormati semua hak warga negara di negeri Islam, ayang kanat aqidatu, apapun akidahnya, tetap hak-hak sebagai warga negara juga akan dipelihara, akan dihormati. Wala yukrahu fi ahadun ala tinaqi aqidatul Islam, dan di dalam sistem Islam sendiri tidak akan dipaksa siapapun untuk memeluk agama Islam. Wala ikraha fi adatin innama huwal balagh, tidak ada paksaan dalam agama. Yang ada hanya kebebasan menyampaikan, itu saja kok. Molak-malik lah seolah-olah. Nah ini kadang-kadang mengeksploitir amar ma'ruf nahi mungkar sebagai alat legitimasi seseorang untuk melakukan kekerasan. Ini saya kecewa juga sebetulnya. Iya, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita lihat, jangan sebagai alat untuk kontrol sosial. Ya kan begitu? Menjaga satu keseimbangan, bukan berbuat seenaknya memaksakan demi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya justru karena itu nahi mungkar, amar ma'ruf itu siapa? Yang disuruh ini siapakah? Apakah lembaga? Apakah individu? Ya saya kira seorang sendiri, individu, ya tidak mungkin dong berkewajiban amar ma'ruf. Artinya menjamin keselamatan seluruh warga negara. Kira-kira semua masyarakat cukup sandang, cukup pangan, supaya kejahatan-kejahatan bisa terhindari, supaya masyarakat punya tingkat kesehatan yang sangat cukup, ya, terhindar dari penyakit-penyakit epidemik. Ini tugas pribadi, petugas lembaga begini nih, supaya jangan ada tindakan korupsi, supaya jangan ada tindakan pembunuhan, pencopetan, maling, penipuan, dan segala kemungkaran. Mungkinkah bisa dilakukan oleh seseorang? Ya artinya ya jelas. Ya ini barangnya mau yang beli pahami kok barangnya mah. Ya gawat kalau semua orang punya kewenangan untuk memaksakan orang lain mah. Ya remek bukan? Iya kan? Tetap kewenangan individu hanya sekedar menyampaikan. Anda menegur pemerintah boleh dengan lisan Anda, kan begitu. Makanya film yastati fabilisani melalui media pers. Silakan bikin proposal, silakan bikin analisa, kan begitu. Masih begitu gue tetap tidak direspon oleh sang penguasa. Tapi kalbi yang penting 14 aja ngepro BK. Ya ini perlu dikaji ulang tentang itu. Saya kira perlu dikaji ulang ya. Ketika kita merasa terganggu, di dekat rumah kita ada tempat pelacuran. Bagaimana proses Anda melakukan
dibacoki kabeh terlembuka sih. Iya kan begitu. Karena kita tidak punya hak melarang. Kita bukan otoritas. Ya, secara lisan boleh Anda menulis, Anda melaporkan dan sebagainya. Kalau nggak direspon, ya tidak aja melalui mancing mono, sebenarnya lebih kolbi, padahal iya kan begitu artinya. Ya baru malam yang masih ceritanya saya jadi gini. Alhamdulillah. Ya minimal kita menjaga jarak lah dengan mereka, kan begitu. Lebih kolbi, itu begitu masalahnya. Jadi ini yang perlu kita sadari bahwa tetap innama huwal balagh. Jadi intinya mah sekedar menyampaikan. Jadi saya kira menurut ide saya, bagaimanapun teorinya, sejauh manapun Anda meyakini bahwa akidah Ahmadiyah tidak benar, saya juga sepakat. Saya juga tidak melihat Ahmad itu akidahnya benar, karena dia mengaku ada nabi lain setelah Nabi Muhammadiyah. Tapi caranya kan jangan dengan kekerasan dong. Bahkan mendugi, aku benar beli. Ya kan begitu. Ya saya kira cara yang paling aktif adalah ya kita buka dialog, kita lanjutkan dialog. Ya kan begitu, adu argumentasi. Ketika mereka ngotot, tetap ya sudah. Sampai sebatas itu tugas kamu. Ya kan, cari upaya lain. Bagaimana kira-kira SKB 3 menteri dikeluarkan. Ya kan gitu. Undang-undang, tapi tindak kekerasan tetap ya tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditolerir melakukan kekerasan terhadap siapapun. Nah, yang kita nyembelih ayam ladingnya kedul dituntut jadi usaha sudah maning. Ayam digawe kanggo sirah, panganan dulu kanggo sirah. Tapi tetap aturannya faah sinuzi bahata nyembelih pada satuan gana larane kan kah? Hanya karena menghormati kamu saja. Baiklah, ayam itu disakiti, tapi buat isi perut kami silakanlah. Tapi ya tolong sing landep lacinya kira set langsung mati kok. Ada garak-gorok masa. Apa